Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga semuanya semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, kita langsung mulai saja materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi atau pemetaan. Fungsi merupakan salah satu relasi yang memiliki syarat tertentu di mana setiap anggota domain harus memiliki satu pasangan. Contohnya kalian lihat di situ, A hanya memiliki pasangan si X, B hanya berpasangan dengan Y. Lalu C berpasangan dengan Z, dan untuk yang di sebelahnya A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y, dan Z berpasangan dengan X. Ingat, masing-masing anggota domain hanya berpasangan satu, tidak memiliki dua pasangan. Itulah yang dinamakan dengan fungsi. Lalu, bagaimana membedakan relasi dan fungsi? Kalian bisa lihat gambar di situ, ada contoh fungsi dan ada contoh bukan fungsi. Kalau kita lihat saja, tapi kita juga tidak tahu kan bagaimana cara menentukannya. Ingat, syarat fungsi itu kita hanya fokus pada domainnya saja. Kemudian, domainnya itu harus setia dan tidak selingkuh, dan dia tidak juga jomblo. Maksudnya apa? Yang namanya domain itu harus memiliki satu pasangan. Kemudian tidak ada yang domain itu, anggota domain itu tidak boleh memiliki dua pasangan. Berarti kalau dua pasangan biasa kita sebut sehari-hari selingkuh. Kemudian anggota domain juga tidak boleh sendiri, atau biasa kita sering juga dengan jomblo, dia sendirian, berarti itu juga tidak boleh. Maka yang namanya fungsi itu dia harus memiliki satu pasangan. Kita tidak perlu melihat kodomain atau melihat daerah yang anggota si B. Nah, sekarang kita menentukan banyaknya fungsi yang dapat dibentuk. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah N dalam kurung A, dan banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan N dalam kurung B, maka untuk menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B itu sama dengan NB pangkat NA. Dan sebaliknya, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan NA pangkat NB. Hanya kita balik ya. Kalau misalnya dia dari A ke B berarti sama dengan B pangkat A. Sedangkan kalau B ke A berarti A pangkat B. Banyaknya ya. Sebagai contoh, ada dua himpunan P sama beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, dan Q beranggotakan A, B, dan C. Tentukan jumlah fungsi atau pemetaan dari P ke Q dan B, Q ke P. Bagaimana cara jawabnya? Kita tentukan dulu jumlah anggota si P. Anggota jumlah si P itu berapa? Kan dia anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau kita hitung banyaknya itu ada 5. Kemudian anggota himpunan Q banyaknya ada 3, yaitu A, B, dan C. Berarti kita telah dapat NP sama dengan 5, NQ sama dengan 3. Baiklah, kalau dari himpunan P ke Q-nya berarti sama dengan NQ pangkat NP sama dengan NQ-nya itu berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali. Hasilnya 243. Kemudian kita lihat fungsi dari Q ke P sama dengan, berarti rumusnya jumlah P pangkat jumlah Q sama dengan 5 pangkat 3 yang hasilnya 125. Notasi fungsi. Suatu pemetaan atau fungsi dapat dinyatakan dalam suatu notasi seperti berikut. Kalian bisa lihat di situ F2A
tanda panah B. Itu cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Contoh, diketahui suatu fungsi X memetakan ke min 2X tambah 4 dan domainnya min 1, 0, 1, 2. Tentukan. Buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Maka dapat kita jawab. Yang pertama kita harus tahu dulu tadi fungsinya adalah min 2X tambah 4. Domainnya tadi min 1, 0, 1, 2. Maka X-nya kita ganti domain. Pertama, F min 1 sama dengan min 2, X-nya diganti min 1, jadi min 2 kali min 1 ditambah 4 sama dengan min 2 kali min 1 hasilnya 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian X-nya diganti dengan 0, berarti F0 sama dengan min 2 kali 0 ditambah 4 sama dengan min 2 kali 0, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Begitu seterusnya. Maka kita dapat membuat sebuah tabel X dan Fx. X-nya kita ganti dengan domain. Domain semua adalah min 1, 0, 1, 2. Sedangkan Fx-nya adalah hasilnya yang kita cari tadi. Untuk min 1 didapat hasilnya 6, kalau 0 didapat hasilnya 4, 1 didapat hasilnya 2, dan 2 didapat hasilnya 0. Maka himpunan pasangan berurutannya yaitu min 1,6, 0,4, 1,2, dan 2,0. Selanjutnya kita membahas mengenai korespondensi satu-satu. Suatu fungsi dapat dikatakan sebagai korespondensi satu-satu jika anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Kita lihat di situ tabelnya, yang di sebelah kiri itu korespondensi satu-satu, sedangkan yang di sebelah kanan itu contoh bukan korespondensi satu-satu. Kalian lihat di situ rata-rata korespondensi satu-satu memiliki jumlah anggota yang sama di A maupun di B. Sedangkan untuk yang bukan korespondensi satu-satu, jumlah anggotanya berbeda. Dari situ saja kita sudah bisa melihat. Kemudian masing-masing untuk korespondensi satu-satu, masing-masing anggota hanya memiliki satu pasangan. Si A satu pasangan dan si B juga satu pasangan. Jadi jika ada anggota yang tidak memiliki pasangan, berarti itu dinamakan bukan korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat contoh. Diketahui anggota himpunan A 1, 2, 3 dan anggota himpunan B A, B, C. Tentukan banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk. Nah, kalau anggotanya hanya sedikit, bisa kita misalkan atau bisa kita menggunakan cara menggambarnya. Untuk yang satu, kita lihat 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Untuk yang kedua, 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. Untuk yang ketiga, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Yang keempat, 1 ke C, 2 ke B, 3 ke A. Begitu seterusnya sampai kita tidak bisa membuatnya lagi. Paling banyak berarti di situ ada 6. Jadi dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak 6. Nah, bisa kita bayangkan nggak kalau misalnya jumlah anggota himpunan A itu ada 10, jumlah anggota himpunan B juga ada 10. Mau berapa gambar yang akan kita buat? Nah, kita bisa lihat cara lainnya. Coba lihat di sebelah kanannya itu. Cara lainnya, kita tentukan dulu banyak anggotanya. Banyak anggota A ada 3 dan banyak anggota B ada 3. Rumusnya kita menggunakan banyak korespondensi satu-satu sama dengan N
itu seperti tanda seru ya, tapi kita bacanya n faktorial. Jadi n faktorial itu bagaimana? Jadi banyaknya korespondensi 1 sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti sama juga dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kalau misalnya 7 faktorial itu berarti berapa? 7 faktorial berarti sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi cara yang paling mudah menentukan korespondensi 1 menggunakan rumus n faktorial. Demikian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya semua. Terima kasih anak-anak ibu semuanya.